Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan tentang Molku. Saya selaku Muhammad Rafi Al-Hafiz dan anggota saya Eva Lutfiatinimah, Muhammad Rizky Hidayat, Metodius, Modianus Laila. Bab 1. Business Background. Zaman sekarang, sebagian orang mengerti akan fashion dan style mereka masing-masing. Sosial media dapat digunakan untuk berjualan, yaitu di sini kita membangun salah satunya di sini kita membangun online shop yaitu Molku untuk mempermudah pembeli agar bisa membeli dari rumah dan tidak usah mendatangi pusat pembelanjaan. Visi misi Molku adalah menetapkan diri sebagai online shop di bidang fashion guna untuk mempermudah para pembeli dan tidak usah mendatangi pusat pembelanjaan. Mall shop juga menjadi toko fashion yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggannya, dan sehingga konsumen akan berkelanjutan membeli dan menjadi pelanggan setia. Misi Molku: kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Jadi kualitas adalah nomor satu bagi Molku. Kedua, mempermudah kalangan masyarakat mempunyai kesibukan dan kegiatan yang banyak sehingga memudahkan mereka dalam berbelanja. Nah, di sini kalian dapat memesan secara online dan tidak usah mendatangi. Ketiga, mampu menyediakan berbagai produk yang selalu mengikuti tren masa kini. Nah, di sini Molku selalu update dan mengikuti tren-tren yang di masa kini. Yang keempat, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan berupa kemudahan berbelanja serta kualitas produk dan barang terjamin dan dengan harga komparatif. Nah, di sini di Molku kemudahan berbelanja sudah dipastikan, kualitas produk dipastikan dan barang terjamin. Harga pun murah. Misinya yang kelima, terus mengembangkan jaringan dan relasi untuk konsumen agar berminat di belanja Molku online shop. Nah, kami di sini mempromosikan Molku agar dapat berkembang ke depannya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, peluang. Peluang untuk Molku sangat cukup baik. Usaha Molku menjadi suatu pilihan. Usaha fashion yang mengikuti tren yang pasti sangat menjanjikan. Baik, Anda akan menjelaskannya lebih sedikit. Peluang adalah kesempatan. Kesempatan dalam memulai usaha yang akan dikembangkan dan yang akan kita mulai. Nah, di sini kalau misalnya kita mempunyai peluang nih, jangan sampai peluang itu kita sia-siakan. Kita harus menggunakan peluang itu dengan bijak. Nah, kita harus merencanakan sesuatu apa yang akan kita buka usaha pada peluang tersebut. Jangan sampai diambil alih oleh orang lain. Kita harus menggunakan peluang itu dengan bijak dan dengan baik. Seperti begitu. Nah, kita masuk pada poin kedua, yaitu ancaman. Yang di sini, ancaman banyaknya pesaing dan selera masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kita sudah tahu yang namanya usaha pasti banyak pesaingnya ya. Nah, sebelum kita memulai usaha, pertama, kita harus mengidentifikasi produk yang menjadi langkah pertama kita untuk menghadapi ketatnya persaingan. Yang maksudnya di sini, kita harus menjual produk yang lebih unik dan berbeda dari kompetitor yang lain, sehingga tentunya produk tersebut akan dicari oleh konsumen atau masyarakat. Nah, kita masuk pada poin
ketiga yaitu kekuatan. Kekuatan yang di sini, kekuatan pasien yang disukai banyak kalangan memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, sudah pasti dong. Kekuatan di sini yang artinya maksudnya kualitas produk kita. Kekuatan merupakan juga kapabilitas yang kita harus miliki di dalam sebuah usaha. Kita harus relatif lebih baik dibanding pesaing-pesaing lainnya, sehingga para konsumen akan datang kepada kita. Karena kenapa? Karena kita mempunyai relatif yang lebih baik. Kita harus menjelaskan produk kita ke mereka biar lebih paham atau biar lebih paham akan produk kita gitu. Seperti begitu. Nah, kita masuk pada poin ke 5 yaitu kelemahan, yang dimana di sini kelemahan produk yang kami buat gampang untuk ditiru, sangat sulit jika mengikuti tren, karena jika tren berubah-ubah maka produk lama akan tidak ada peminat. Ya sudah pasti dong, kalau misalnya ada produk terbaru maka produk lama akan tersingkirkan karena adanya produk yang lebih baru dan yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kelemahan di sini banyak. Keterbatasan usaha dalam hal sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghambat dari perkembangan usaha. Seperti begitu. Organization struktur. Di sini Eva Lutfetinima sebagai ketua kelompok, saya Muhammad Rizky Hidayat di bagian pemasaran, Methodius Modianus Laila di bagian keuangan, Muhammad Rafi Al-Hafiz di bagian stok barang. Layout bisnis model Canvas. Di sini ada 3 key partner, yaitu Muhammad Rizky Hidayat, Methodius Modianus Laila, dan juga Muhammad Rafi Al-Hafiz. Key activities. Agar produksi kami berjalan dengan baik, kami menawarkan produk kepada konsumen dengan meyakinkan mereka bahwa produk kami memiliki kualitas yang terjamin. Key resource. Yang diperlukan untuk mendukung bisnis kami adalah bahan-bahan tekstil untuk membuat produk kami. Unique value proposition. Kami ingin memberikan kepuasan pada pelanggan terhadap produk yang kami tawarkan. Produk kami memiliki harga yang terjangkau dengan kualitas yang terjamin. Customer relationship. Untuk membentuk hubungan erat dengan pelanggan, kami melayani pelanggan dengan baik. Kami menawarkan produk-produk terbaru kepada pelanggan dan memberitahu mereka apa saja manfaat dan kelebihan produk tersebut. Channels. Kami memasarkan dan mempromosikan produk kami melewati media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Customer segment. Target pasar yang kami tuju adalah generasi milenial, yang mana mereka lebih suka membeli produk tanpa harus datang ke toko, seperti mahasiswa, dosen, guru, atau pegawai kantoran. Cost struktur. Hal-hal yang menjadi biaya utama dari bisnis kami adalah biaya operasional sebesar 100.000, biaya produksi sebesar 100.000, biaya uang makan sebesar 100.000, dan biaya pengiriman. Revenue stream. Sistem mekanisme pendapatan kami berasal dari 1. Reseller. Mereka membeli dan menjual kembali produk kami. 2. Investor. Mereka menginvestasikan uang ke perusahaan kami dengan harapan mendapat keuntungan. 3. Supplier. Mereka memasuk bahan mentah dari perusahaan kami untuk dijual ke perusahaan lain. 4. Langganan. Mereka adalah konsumen yang secara rutin membeli produk kami.
Key Partners Evaluasi Nikmah mencari ide terkait produk apa saja yang akan diproduksi. Jadi dia itu mencari berbagai macam barang yang akan diproduksi selanjutnya. Lalu memperhatikan tren yang sedang booming. Karena kita di sini programnya itu menjual barang-barang yang sedang lagi booming-boomingnya, dan itu sangat berpengaruh untuk penjualan produk kita. Potong stok atau mendata barang yang telah terjual. Biasanya untuk barang kita data dulu, lalu jika dia barangnya sudah terjual, maka kita akan potong stok itu barang, lalu menerima pesanan dari para customer. Jadi kita ini programnya termasuk online shop, jadi Eva ini di bagian menerima pesanan dari para customer. Lalu ada Methodius Modanus Laila, mengatur keuangan bisnis. Jadi segala keuangan yang ada di bisnis itu dia yang mengatur. Lalu mendata pengeluaran atau pemasukan. Pasti kita akan ada pengeluaran seperti uang makan dan lain-lain, dan pemasukan juga seperti dari penjualan atau dari yang lain-lain, dia yang mengatur dan mendata. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Hidayat, menawarkan produk-produk di sosial media. Jadi kita mempromosikan beberapa produk kita di berbagai sosial media seperti di Instagram, WhatsApp, TikTok. Lalu memberikan pelayanan terhadap customer ataupun rekan bisnis. Lalu mempromosikan produk-produk di sosial media. Jadi dia tidak hanya menawarkan tapi juga mempromosikan. Lalu ada Muhammad Rafi Al-Hafiz, mengatur pengiriman barang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini programnya itu online shop, jadi pasti ada pengiriman barang, lalu mendata barang masuk dan barang keluar. Jadi dia itu yang mendata barang masuk, baru nanti kalau misalnya ada terjual, Eva yang memotong stok dia. Lalu packing barang dan pastikan mempackingnya dengan aman agar tidak terjadi kerusakan produk yang dikirim. Lalu selanjutnya ada financial plan, modalnya itu dimulai dari 300.000. Lalu biaya pelaksanaannya itu 100.000. Biaya pelaksanaan mungkin termasuk uang makan juga. Lalu ada modal dan keuntungan. Modal kita mendapat 300.000 juga, keuntungan mungkin 200.000. Lalu ada profit revenue sharing, di situ kita 300.000 dikalikan 20%. Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan pembuatan proposal ini. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak, karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha bisnis kami. Dengan terwujudnya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah direncanakan ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan dan pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.